Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya dan siap untuk mengikuti pembelajaran secara daring ini. Untuk sekarang ini kalian sudah memasuki semester yang kedua. Nah, bab di semester kedua ini atau di bab 7 kalian akan mempelajari yaitu sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Ya, secara umum, urutan tingkat organisasi kehidupan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar atau dari yang terendah sampai yang tertinggi, yaitu dimulai dari yang terkecil ada molekul, lalu sel, jaringan, organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan yang terbesar adalah bioma. Secara singkatnya, organisasi kehidupan dari tingkatan yang terkecil hingga yang terbesar itu secara berturut-turut dimulai. Ibu ucapkan dari yang terkecil ya. Yang terkecil itu dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, lalu yang terbesar makhluk hidup. Jadi kalau misalkan urutannya dirubah atau nanti misalkan di dalam soal ditanyakan dari yang terbesar hingga yang terkecil, maka kalau dari yang terbesar itu urutannya makhluk hidup, sistem organ, jaringan, lalu yang terkecil adalah sel. Nah, di dalam sistem organ ini contohnya seperti sistem pernafasan, sistem pencernaan, atau sistem reproduksi. Sedangkan pada organ itu contohnya misalnya pada tumbuhan organnya adalah ada akar, batang, daun. Sedangkan pada hewan atau manusia itu contoh organnya adalah misalnya jantung, paru-paru, hati. Nah, sedangkan untuk jaringan itu contohnya ada jaringan epitel, xilem, fluem, dan epidermis. Pada organisasi kehidupan, sel menempati urutan yang terkecil, di mana sel itu merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Jadi sel ini sebagai satuan struktural yang terkecil dari suatu makhluk hidup. Berarti bahwa semua makhluk hidup itu tersusun dari sel. Nah, untuk bisa melihat sel ini, kita harus dibantu dengan alat yang disebut dengan mikroskop. Petemu pertama adalah Robert Hooke. Nah, pada tahun 1665, Robert Hooke ini dia membuat sayatan gabus dan mengamatinya di bawah mikroskop. Ia melihat kotak-kotak seperti kamar-kamar atau sel-sel para biarawan dan menamakan apa yang dilihatnya itu sebagai sela. Nah, apa yang diamati Robert Hooke itu sebenarnya hanyalah ruang kosong yang dibatasi oleh dinding sel. Setelah penelitian tentang sel makin berkembang, sekarang telah diketahui bahwa bagian utama sel yaitu adalah membran atau selaput plasma atau membran plasma, protoplasma, dan inti sel atau nukleus. Berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel dibedakan menjadi sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang inti selnya tidak mempunyai membran inti, sehingga bahan inti selnya menyebar di seluruh sitoplasma. Pada sel prokariotik, sitoplasma tidak dapat dibedakan dari nukleoplasma. Sel prokariotik ditemukan pada anggota kingdom Monera, yaitu bakteri dan ganggang hijau biru. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang inti selnya mempunyai membran inti. Sel eukariotik ditemukan pada anggota kingdom Protista, fungi atau jamur, plante atau tumbuhan, dan animalia atau hewan. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Pada sel tumbuhan, membran sel dilindungi oleh dinding sel yang tebal dan kuat dari bahan selulosa. Dinding sel ini menyebabkan bentuk sel tumbuhan itu relatif tetap.
Sedangkan pada sel hewan yang tidak dilindungi oleh dinding sel, bentuknya itu tidak tetap. Di dalam sitoplasma sel tumbuhan ditemukan kloroplas yang tidak ditemukan pada sel hewan. Kloroplas adalah plastida yang mengandung butir-butir hijau daun atau klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Pada sel tumbuhan, vakuola atau rongga sel lebih jelas terlihat. Vakuola terbentuk sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan dinding sel yang lebih cepat daripada pertumbuhan dan perkembangan sitoplasma. Pada sel hewan, vakuola tidak jelas terlihat atau berukuran lebih kecil. Nah, jaringan yaitu merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jadi jaringan ini setingkat lebih tinggi daripada sel. Jaringan pada tumbuhan. Itu yang pertama ada epidermis melapisi permukaan akar, batang, dan daun, tersusun rapat dan berfungsi untuk melindungi. Yang kedua, meristem. Jaringan yang selalu muda karena sel-selnya selalu membelah, misalnya pada embrio, ujung akar, batang, dan kambium. Yang ketiga, pengangkut, yaitu ada xilem dan fluem, di mana xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, sedangkan fluem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Keempat, yaitu penyokong adalah sel-sel yang dindingnya menebal dan keras, misalnya pada kulit biji. Dan yang kelima, parenkim, yaitu jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan lainnya untuk menyimpan makanan. Pada daun, parenkimnya yaitu jaringan pelisade dan bunga karang mengandung klorofil. Jaringan pada hewan itu terdiri dari jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan ikat, dan jaringan penyokong atau penunjang. Nah, jaringan pada hewan itu seringkali identik dengan jaringan yang dimiliki oleh manusia. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan organ atau tubuh, baik permukaan dalam maupun permukaan luar. Sel-sel penyusun jaringan epitel itu sangat erat satu sama lainnya. Struktur yang sangat erat ini berhubungan dengan fungsi jaringan epitel sebagai alat pertahanan dari benturan atau luka, mikroorganisme, dan hilangnya cairan. Contoh jaringan epitel yaitu pada kulit, saluran pernapasan, pembuluh darah, dan rongga perut. Jaringan otot merupakan jaringan tubuh yang mempunyai kemampuan kontraksi dan relaksasi. Kontraksi artinya mengerut, sedangkan relaksasi berarti mengendur. Jaringan ini berperan penting dalam menggerakkan rangka tubuh. Jaringan otot dibedakan menjadi 3 macam, yaitu jaringan otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Jaringan otot luriklah yang merupakan alat gerak aktif sehingga rangka dapat bergerak. Jaringan otot polos tersusun atas sel-sel otot polos. Bentuk selnya seperti gelendong dengan ujung menyempit dan bagian tengahnya menggelembung. Sel-sel penyusun jaringan otot polos memiliki inti satu berada di tengah masing-masing sel. Jaringan otot ini terdapat di organ-organ dalam seperti ventriculus, usus, kandung kemih, dan pembuluh darah. Sedangkan otot jantung itu disebut juga miokardium. Bentuk sel-selnya menyerupai serat lintang. Otot jantung ini hanya terdapat pada jantung.
Jaringan saraf disusun oleh sel-sel saraf atau neuron. Berdasarkan fungsinya, neuron dibedakan menjadi 3 macam, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. Hubungan antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya disebut dengan sinapsis. Jaringan saraf berfungsi menerima rangsangan dari lingkungan, menyalurkan rangsangan tersebut ke bagian tubuh yang lain, menyalurkan tanggapan rangsangan dari otak, dan mengatur kerjasama organ-organ tubuh. Jaringan ikat merupakan jaringan yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain, misalnya seperti ligamen dan tendon. Jaringan penyokong atau pengikat berfungsi untuk mengikat atau mempersatukan jaringan-jaringan menjadi organ dan mempersatukan organ-organ menjadi sistem organ. Jaringan ini juga disebut jaringan penyokong karena berfungsi menyokong dan melindungi organ-organ yang lemah. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan pengikat dibedakan menjadi jaringan lemak, jaringan pengikat longgar, jaringan pengikat liat, jaringan tulang yang terdiri atas tulang keras dan tulang rawan, serta jaringan darah. Organ adalah kumpulan beberapa jaringan untuk melakukan fungsi tertentu di dalam tubuh suatu organisme. Organ pada tumbuhan yang utama adalah akar, batang, dan daun. Selain ketiga itu ada bunga dan buah. Sedangkan organ pada hewan dan manusia antara lain seperti jantung, paru-paru, usus, hati. Sistem organ merupakan kumpulan dari beberapa macam organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Misalnya, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga kalian paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.